Shalom, sebelum mendengar firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur atas karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, anak-anak remaja dan sekolah minggu hendak mendengar firman. Kiranya Roh Kudus memimpin, sehingga firman yang kami dengar bersama-sama boleh menjadi kekuatan serta buat kemuliaan nama Tuhan. Bila kami Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, apa kabar? Harapan dan tentunya dalam sukacita dan bijaksana. Firman Tuhan menjadi renungan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat pertama sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Dijawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak remaja dan sekolah minggu, tentunya ini sudah sering kita dengarkan. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan, barangkali anak-anak remaja lah ya, kalau anak-anak sekolah minggu barangkali masih sebagian sudah pernah naik kereta. Tentunya kalau kereta api, dia memiliki ataupun membuat waktu yang tepat pada keberangkatannya. Sehingga para penumpang dan katakan para personilnya benar-benar standby. Karena waktu dan juga jamnya telah ditentukan secara baik. Sehingga ketika kita datang tidak tepat waktu, kita akan ketinggalan kereta. Nah, tentunya kalau disebut ketinggalan kereta pasti kecewa dan kurang mengenakan. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kita tidak mempersiapkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita tidak standby.
pengajaran Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Maksudnya gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya lengkap dengan minyaknya. Sementara gadis yang bodoh, dia membawa pelitanya tapi tidak cukup persiapan minyaknya. Nah, ini berbicara bukan soal keberadaannya bodoh, keberadaannya bijaksana, bukan. Tapi ini ingin membicarakan soal keputusan. Keputusan yang tepat, keputusan yang benar akan menguntungkan diri kita sendiri. Kita tidak akan ketinggalan kereta. Kita akan menikmati, katakan perjalanan dan juga kehidupan yang kita rencanakan. Nah, anak-anak remaja dan sekolah minggu, di tengah-tengah penantian 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, ya mereka tentunya dibutuhkan sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya sendiri nantinya. Kalau kita lihat gadis yang bodoh, masing-masing gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana tertidur. Tetapi gadis yang bijaksana, ini nanti yang bedakan dengan gadis yang bodoh, walaupun tertidur, pelitanya menyala dan persiapan minyaknya terpenuhi. Sementara gadis yang bodoh, pelitanya menyala dan lambat laun mati karena kehabisan minyak. Nah, ini tentunya yang menentukan ya. Ini yang menentukan. Bagaimanakah yang disebut dengan berjaga-jaga? Bagaimanakah yang disebut dengan siap sedia? Yang siap sedia yaitu mempersiapkan segala sesuatunya dengan tepat dan baik. Seperti menunggu kereta tadi ya, waktu, perlengkapan, dan juga standby kita harus siap sedia. Karena begitu waktunya tiba, begitu waktunya datang, kita tinggal berangkat dan tinggal menikmati perjalanan. Siap sedia berarti pelita harus tetap menyala. Pelita juga memiliki minyak yang cukup. Sehingga ketika disebut mempelai datang, nah ini dia, ketika disebut mempelai datang, dia tidak kelabakan dan dia tidak merasakan ada sesuatu yang kurang. Tetapi dia siap berangkat, dia siap bergerak dan dia siap melayani. Kalau di sini gadis-gadis mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempelai perempuan yang bersama-sama dengan dia dan menyambut mempelai laki-laki. Nah, anak-anak remaja dan sekolah minggu, tentunya arti dari lampu pelita menyala, minyak penuh, ini adalah merupakan gambaran tanggung jawab. Suatu ketika, suatu saat, setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Karena gimana pun itu ceritanya, ketika kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, dengan pelita menyala dan minyak, perlengkapan minyak tersedia, tentunya ini akan menentukan bagaimana kita untuk kedepannya. Persiapan minyak ini kita ibaratkan dengan membaca firman, merenungkan, dan juga membuat hubungan kita baik dengan Tuhan lewat doa, pujian, hubungan kita dengan sesama. Inilah kalau kita gambarkan persiapan-persiapan minyak yang cukup, yaitu
ada kesempatan waktu kita baca firman sehingga kita terus disegarkan dengan kehidupan. Ada juga kesempatan kita untuk merenungkan firman termasuk acara kita hari ini, sehingga dengan demikian kehidupan bisa semakin bisa kita lanjutkan dalam perjalanan berikutnya. Terus siap-siap karena kedatangan Tuhan itu adalah kesempatan. Kesempatannya hanya satu kali. Seperti kereta tadi ya. Ada jamnya, ada waktunya. Ketika waktu jam itu sudah lewat, tentunya kita akan ketinggalan kereta. Demikian juga kedatangan Tuhan yang kedua. Hanya sekali saja. Prosesnya singkat. Kesempatan itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Waktunya terbatas. Jika kita tidak siap, kita akan pasti ketinggalan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi fokus bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, fokus bagaimana juga pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, itulah minyak yang sesungguhnya yang tetap kita harus persiapkan. Karena pada akhirnya jangan menjadi sia-sia. Sudah berapa jam gadis yang bodoh itu menanti, tetapi pada waktu mereka kehabisan minyak dan membelinya keluar, saat mereka keluar mempelai laki-laki datang, sehingga pintu pun ditutup. Akhirnya mempelai mengatakan ketika mereka mengetuk pintu berikutnya untuk masuk. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, dan sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, tentunya bagi anak-anak remaja dan sekolah minggu, ya, kesiapan kita untuk misalnya remaja belajar dengan baik, kesiapan untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah, dan juga anak-anak menjaga adik-adiknya, ini akan diibaratkan seperti mengisi minyak kita tetap penuh, supaya saatnya kedatangan Tuhan, pelita kita tetap menyala karena asumsi minyaknya tercukupi dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, kiranya itu bermanfaat bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan bagi anak-anak remaja dan sekolah minggu GKPS Tambun. Tolong Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita. Sehingga walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak kami remaja dan sekolah minggu tetap bisa beraktivitas. Mereka belajar dari rumah. Mereka juga beraktivitas semuanya dari rumah atas bimbingan tuntunan orang tua masing-masing. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati keluarga orang tuanya agar tetap dalam kasih naungan sukacita yang berasal dari Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami panjatkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.